Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala Ramadan syahrul mubarak, syahrul siyami wa qiyam, unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Jamaah salat tarawih Masjid Nurul Iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala sanjung dan puji adalah hak mutlak Allah Jalla wa'ala, Zat yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmat kepada setiap hamba-Nya. Nikmat terbesar dan terindah yang Allah karuniakan adalah Islam dan iman yang Allah letakkan dalam sanubari kita masing-masing. Dan yang sekarang terasa itu adalah nikmat Allah panjangkan umur di mana kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bisa jadi mungkin ada tetangga kita, saudara seiman kita, masih muda, sudah dicukupkan ajalnya dan tidak izinkan dengan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Tahun lalu masih sama-sama. Maka kita harus bersyukur kepada Allah masih dipanjangkan umur, di mana itu diberikan kesempatan kepada kita untuk bisa meraih prestasi yang terbaik kita ukir dibanding Ramadan tahun sebelumnya. Salawat dan taslim jangan lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik Allah pilih untuk menyampaikan risalah ilahiyah. Beliau hadir dengan membawa hukum halal haram dan membawa syariat ini dengan kesempurnaan risalah dan syariat yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Maka salah satu syariat Nabi SAW adalah bagaimana kita bisa menegakkan semua rangkaian perintah dan ibadah yang Allah masukkan dalam madrasah Ramadan. Jamaah salat tarawih azani Allah wa iyyakum. Salah satu kesempurnaan dalam kita melaksanakan ibadah adalah bagaimana memperhatikan satu rukun-rukunnya. Yang kedua adalah pembatal-pembatalnya, baik pembatal ibadah maupun pembatal yang mengurangi nilai pahala. Dan yang ketiga adalah sunnah-sunnah yang mengikuti dan merangkainya, sehingga ibadah itu akan menjadi sempurna dan secara totalitas kita bisa meraih pahalanya, sehingga amalan itu berkualitas di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah satu sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW dalam menegakkan atau melaksanakan ibadah puasa adalah bagaimana kita mengawalinya dengan makan sahur. Mungkin hal ini dilihat sepele dan sederhana, Pak. Tapi saya akan bacakan 3 hadis yang berkaitan dengan keutamaan bagaimana sahur itu sendiri. Jadi as-sahur di dalam bahasa Arab itu artinya adalah santapan bagi kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah puasa di awal sebelum berpuasa.
Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu, bersahurlah kalian wahai kaum muslimin sebelum berpuasa. Jadi dalam bahasa Arab namanya fi'lul amr, kata kerja, perintah. Nabi memerintahkan. Kenapa Nabi memerintahkan sahur? Fa inna fis sahuri barakah. Karena sungguh dalam sahur itu ada keberkahan. Menarik untuk dibahas. Allah tidak sembarang meletakkan keberkahan dari atas langit. Baik waktunya, baik sesuatunya, Allah tidak sembarang meletakkan barokah itu. Salah satu yang Allah letakkan barokah itu di orang yang makan sahur. Makanya orang makan sahur itu, Pak, tidak dilihat banyaknya sedikitnya. Berkualitaskah? Enakkah makan sahurnya atau enggak enak? Yang penting dia makan sahur dapat barokah. Coba sekarang kita maknai apa sih barokah itu? Para ulama dalam beberapa tafsir yang saya baca itu, barokah itu artinya as-subut. Allah menetapkan dari atas langit. Waziyadah. Kemudian Allah menambahkan al-khair, kebaikan, ala syai'in, atas sesuatu yang Allah berkahi itu. Makanya Imam Nawawi kemudian rahimahullah ta'ala di dalam syarah Muslim, secara zahir orang yang makan sahur itu, maka dia akan semangat menjalankan ibadah puasa dibanding yang tidak makan sahur, apalagi yang baru belajar berpuasa. Ya kan, kita aja yang dewasa tidak makan sahur tidak enak perasaannya, ya kan, mau bekerja juga lemas. Karena kenapa? Terlewat makan sahur. Apalagi anak-anak yang diajarkan, mereka saja baru belajar puasa tidak makan sahur, wah pasti kelihatan lemes dan tidak riang gembira di sekolah itu. Saya kalau ngajar di SMP itu, kalau ada saya lihat santri saya itu yang mukanya lemes, nggak semangat, saya tanya, makan sahur nggak? Nggak makan, Ustaz. Kenapa? Semua sudah bangun tapi saya masih ketiduran. Ya itu konsekuensi. Makanya orang yang makan sahur dia akan kuat menjalani ibadah puasa. Namanya kita akan menahan rasa lapar dan dahaga. Tidak bisa menentang hukum alam memang, Pak. Dan secara ukhrawi, maka Imam Nawawi menjelaskan kita akan mendapatkan waktu di mana waktu itu diistimewakan. Allah letakkan waktu sahur itu di waktu nuzul ilahiyah. Allah turun ke langit, ke bumi. Makanya kita diminta untuk memperbanyak doa dan zikir di situ, Pak. Kalau sudah makan sahur. Makanya sunnahnya sahur diakhirkan, buka di awal, disegerakan. Sehingga kalau sudah sahur dirangkai langsung dengan sholat subuh. Hadis yang kedua, tidak boleh lebih dari 7 menit ya. Saya beberapa masjid, jadwal saya full, Pak. Salah satunya di sini itu beberapa masjid disebutkan, Ustaz tidak boleh lebih dari 15 menit. Ya memang mestinya kultum itu 7 menit saja, singkat, padat, dan mudah dipahami. Ya, interpretasinya itu ada 7 menit, ada 17 menit, ada 70 menit. Tinggal siapa yang mau melaksanakannya. Ya saya tengah-tengah saja, mungkin 10 menit. Hadis yang kedua, hadis dari Imam Muslim dari sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur." Jadi pembeda antara puasanya kita dan puasanya ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu letaknya di makan sahur. Kita punya puasa dalam syariat, mereka juga punya puasa, Pak. Tapi kita makan sahur, mereka tidak.
Nah, Nabi ini ketika menghadapi orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, selalu ingin memurnikan syariat ini. Contohnya misalnya puasa Asyura. Ketika sampai di Madinah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi itu berpuasa juga. Mahadal yaum, kata Nabi. Hari apa ini kok mereka juga puasa? Sedangkan kita puasa Asyura. Hadal yaum, hari ini najjanallahu Musa wa qaumahu min Fir'auna. Ini hari di mana Nabi Musa dan kaumnya itu diselamatkan lewat Laut Merah itu. Makanya mereka berpuasa. Makanya Nabi bersabda, "Idzan," kemudian, kalau saya masih hidup tahun depan kita akan berpuasa 1 hari untuk menyelisihinya. Makanya itulah dikenal dengan puasa Tasu'a. Tasu'a itu dari kata tis'a 9, Asyura dari kata asyru 10. 9 dan 10 Muharram. Itu yang paling sempurna, Pak. Ya, karena mereka juga punya puasa. Nabi selalu mau menyelisih. Salah satu penyelisihan Nabi dalam hal syariat puasa ini, kita makan sahur, mereka tidak. Jadi kalau Anda makan sahur, ya sama aja berarti dengan puasanya mereka, Pak. Makanya harus makan sahur, ya kan? Biar beda antara puasanya kita dengan puasanya ahli kita. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Aklatus sahur huwa barokah." Makanan yang terjamin barokahnya itu adalah makanan yang ada pada saat kita makan sahur. Fala tad'u walau ayyajra ahadukum jur'atan mimma. Maka janganlah kalian sekali-kali meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi tidak makan nasi, tidak makan gorengan, tidak makan kurma, minum air masih dikategorikan sahur. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Kita dapatkan berkahnya itu, Pak. Makanya harus siap-siap. Mungkin dalam 30 hari ada 1 hari yang berat kita bangun. Ada Mbah Uti, Mbah Lana, ada suami istri, ada anak-anak, tidak ada yang bangun. Ya, mungkin kecapean. Paling tidak itu di kamar itu disediakan air dengan kurma, ya kan? Maka kalau kepepet 5 menit lagi sudah azan. Sempat tak ibu itu mau memasak? Ya nggak sempat. Makanya the power of kepepet, ya makan kurma dengan minum air itu. Supaya apa? Supaya kita dapatkan keberkahan makan sahur itu. Maka Nabi menutup hadis ini dengan berkata, "Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Maka sesungguhnya Allah dan seluruh penduduk yang mulia di atas langit, yaitu malaikat, itu berselawat kepada orang yang makan sahur. Setiap hari ini, Pak, jaminannya makan sahur kita dapat sholawat dari Allah dan penduduk mulia yang di atas langit sana. Secara zahirnya hadis, yang tidak makan sahur nggak dapat, Pak. Tapi kalau makan sahur, ya tentu dapat jamin dari Nabi alaihissalatu wassalam. Itulah yang harus memotivasi kita untuk senantiasa mengamalkan sunnah ini, menghidupkan sunnah ini, yaitu makan sahur yang dalam benak kita itu mungkin sederhana. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.